Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami dapat berkumpul di ibadah online sekolah minggu HKBP Letare Palangkaraya. Terima kasih Tuhan, berkat yang begitu luar biasa Engkau membangunkan kami, anak-anak-Mu, hingga pada saat ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir, dan biarlah Tuhan Yesus puji-pujian ini layak dan untuk disembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan satu pujian, dan kakak minta semangatnya terus dan sukacita lagi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah kita Tuhan, sebagaimana tertulis pada kita pertama sampai dengan kita ke-10. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberi hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kesembilan, jangan engkau berdusta. Kita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar kita itu?
Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang melanggar kita atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai doa pengakuan dosa, mari kita angkat satu pujian, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana ditetapkan ayat bulanan untuk bulan Maret ini, sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sebelum kita berdoa pengakuan iman rasmi kita kembali bernyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tinggal
Bersama-sama kita mengucapkannya. Aku Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada di sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, udah siap belum Alkitabnya? Kalau sudah siap, yuk kita bernyanyi dulu, baru kita nanti membuka Alkitabnya. Yuk kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Termulilah Engkau Tuhan hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan pada minggu hari ini kami bersama anak-anak sekolah minggu HKBP Letare mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kehidupan anak sekolah minggu dan kami semua. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu dalam doa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu pagi yang indah ini, Minggu Letare, yang sangat luar biasa ini. Baik, kita akan buka Alkitab kita, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 59 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Begini firman Tuhan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Topik cerita firman Tuhan pada minggu kali ini adalah Tuhan Allah itu adalah kekuatan dan
kota bentengku. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tuhan itu adalah kekuatan adik-adik sekolah minggu. Kenapa dikatakan Tuhan itu kekuatan? Ya benar, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang mampu memberikan pertolongan, baik secara jasmani, rohani, memberikan kekuatan, penghiburan, kegembiraan, dan sukacita bagi anak-anak yang dikasihinya, terlebih untuk semua anak-anak sekolah minggu HKBP Letare. Jika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Ia akan menguatkan kita supaya kita mampu berjalan melewati masa-masa sulit, melewati penderitaan, melewati kekhawatiran, melewati kekecewaan dan masa sulit lainnya. Masa-masa sulit seperti itulah yang kadang sering membuat anak-anak sekolah minggu menjadi lemah dalam menjalani kehidupan, baik di rumah, baik di sekolah, baik dimanapun adik-adik ditempatkan atau dimanapun berada. Nah, dalam hal inilah kita sangat diharapkan untuk senantiasa mengakui dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan takut dengan apa yang sedang terjadi, tetapi takutlah jika kita sudah menjauh daripada Tuhan. Ya, adik-adik, jika anak-anak sekolah minggu senantiasa melibatkan Tuhan dalam hidup anak sekolah minggu, yakinlah Tuhan pasti akan memenuhi segala keperluan dan kehidupan anak-anak sekolah minggu yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita yang melimpah. Yakinlah di dalam Tuhan kita akan mendapat kekuatan dan kemenangan. Dan dengan yakin kita akan berkata bahwa Tuhan itu adalah kekuatanku. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat ya adik-adik, bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Jadi yakinlah ke depan, mari kita melangkah dengan iman bahwa semua anak-anak sekolah minggu harus memiliki iman, kepercayaan bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan saya. Tuhan Yesus adalah kekuatan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus adalah kekuatanku. Nah, adik-adik sekolah minggu, selain menjadi Tuhan sebagai kekuatan untuk adik-adik sekolah minggu, Tuhan itu juga adalah kota benteng bagi kita semua. Tuhan itu adalah kota benteng bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan itu adalah kota benteng bagi adik-adik sekolah minggu. Kenapa dikatakan kota benteng? Adalah karena Tuhanlah yang mampu menjadi benteng, menjadi pelindung bagi seluruh anak-anak sekolah minggu, baik laki-laki, baik perempuan. Tidak seorang pun hidup di zaman sekarang ini terlepas dari yang namanya masalah. Kehidupan tanpa masalah itu adalah sebuah kemustahilan. Namun, masalah apapun boleh datang kepada kita
masalah apapun boleh datang kepada adik-adik sekolah minggu, namun yang harus kita pegang adalah kita harus yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita dan kota benteng kita. Adik sekolah minggu harus ingat ya, bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita dan menjadi kota benteng kita yang senantiasa melindungi dan menyertai kita dimanapun adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan melalui Mazmur kali ini menggambarkan bahwa Tuhan adalah sebagai kota benteng. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan selayaknya benteng yang akan selalu berdiri teguh, melindungi setiap manusia dan seluruh ciptaannya dari segala mara bahaya. Selain itu, Tuhanlah menjadi penolong adik-adik sekolah minggu pada saat kesesakan, pada saat kesulitan. Contohnya bagaimana kira-kira adik-adik sekolah minggu? Contohnya seperti ini. Kenapa Tuhan itu sebagai kekuatan dan kota benteng kita? Kalau mau nilai yang bagus di sekolah, kita harus belajar giat, belajar tekun. Jangan belajar pada saat mau ujian. Nah, itulah yang salah. Itulah yang keliru yang kadang kita lakukan. Ingat ya, jangan adik-adik belajar pada saat mau ujian saja. Namun belajarlah tekun mulai dari awal supaya ilmu yang dipelajari di sekolah mampu kita terapkan pada saat kita ujian. Oke, kembali adik-adik ke firman Tuhan ini. Bahkan pemazmur dalam hal ini melukiskan pada ayat sebelumnya bahwa Tuhan Allah dengan cara yang dahsyat yang mengatakan sekalipun bumi berubah dan gunung berguncang, manusia akan tetap aman. Itulah hebatnya Tuhan kita. Walaupun bumi berguncang dan bumi berubah, gunung-gunung berguncang, manusia akan tetap aman dalam lindungan Tuhan kita. Bagaimanapun kehidupan dunia saat ini, Tuhan akan tetap menjadi kota benteng, menjadi pertahanan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, terlebih bagi adik-adik sekolah minggu. Ya. Namun dalam hidup ini kita kadang menjauh dari Tuhan akibat banyaknya masalah dalam hidup. Loh, kok bisa seperti itu ya? Nah, itulah kadang manusia yang dikatakan yang tak sempurna. Makanya dalam hidup ini kita harus selalu bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah sumber kekuatan kita. Yang sebenarnya tidak boleh dilakukan manusia adalah pada saat ada masalah tidak mau berdoa. Yang seharusnya kita lakukan adalah pada saat kita punya masalah, mari datang kepada Tuhan, mari kita berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup. Itu juga ya adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu harus rajin berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, dan sukacita, dan beragam-ragam hal yang baik yang mau Tuhan berikan kalau kita senantiasa bersyukur melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Karena hanya melalui doa lah kita mampu berkomunikasi, meminta segala sesuatu pertolongan kepada Tuhan. Manusia terbatas pertolongannya, namun Tuhan tidak pernah terbatas dalam hal memberikan pertolongan bagi orang-orang yang dikasihi, bagi adik-adik sekolah minggu. Namun hari ini anak-anak sekolah minggu kita diingatkan oleh pemazmur supaya kita yakin dengan iman yang teguh kepada Tuhan,
pada saat kita diperhadapkan kepada sebuah masalah hidup, Tuhan adalah benteng yang teguh. Tuhan adalah kota benteng yang teguh, sehingga di dalam Tuhan saja kita berdiam, kita sudah aman dan tentram. Biarlah segala masalah dalam hidup yang sedang kita alami menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa mengingat bahwa Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kita, bahwa Tuhan adalah satu-satunya kota benteng kita, bahwa Tuhan adalah salah satu-satunya kekuatan bagi anak-anak sekolah minggu, bahwa Tuhan adalah satu-satunya kota benteng yang teguh. Biarlah dalam hidup adik-adik sekolah minggu kita memohon supaya Tuhan menuntun dan memampukan kita untuk percaya penuh kepada Tuhan, percaya penuh pada pertolongan Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan pernah mengandalkan diri kita atau mengandalkan kekuatan kita, karena kita tidak dapat berbuat apapun tanpa Tuhan. Jadi kehidupan kita di dunia ini, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Itulah yang disampaikan firman Tuhan bagi kita adik-adik sekolah minggu melalui kitab Mazmur 59 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Yang paling penting kita harus ingat di sini adalah Tuhan itu adalah kekuatan anak-anak sekolah minggu HKBP Letare. Tuhan itu adalah kota benteng yang teguh bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Letare. Mari kita melakukan pekerjaan kita dengan penuh semangat. Saya yakin adik-adik sekolah minggu kalau senantiasa semangat dalam menjalani kehidupan, baik di sekolah, baik di rumah, baik di tempat les, baik dimanapun, Bang Januar yakin semua anak-anak sekolah minggu pasti ditolong oleh Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan Yesus, pasti diberikan sukacita yang melimpah bagi seluruh adik-adik sekolah minggu. Mari kita lakukan pekerjaan kita dengan penuh semangat dan yakinlah bahwa semua anak sekolah minggu HKBP Letare dapat melakukannya karena sumber kekuatan kita adalah daripada Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan adalah kekuatan anak-anak sekolah minggu HKBP Letare. Tuhan adalah kota benteng anak-anak sekolah minggu HKBP Letare. Amin. Buat firman Tuhan pada minggu hari ini, diberkatilah firman Tuhan bagi seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Letare. Biarlah firman Tuhan menjadi hikmat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada saat minggu pagi yang indah ini kami telah dan boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman dan cerita yang kami dengar oleh pemazmur bahwa Tuhan adalah kekuatan kami, bahwa Tuhan adalah kota benteng kami. Biarlah dengan iman, kepercayaan yang teguh bahwa Tuhan adalah kekuatan dan kota benteng kami, kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Berlihat Tuhan yang memimpin, menuntun kami seluruhnya, anak-anak sekolah minggu HKBP Letare. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Ampunilah kami atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu yang baik,
supaya kami boleh menerima berkat, menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu dalam doa. Amin. Ada di sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo hadir sekolah minggu, ambil persembahannya, angkat semua persembahannya. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
yang berbahagia ini. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu di minggu-minggu yang akan datang. Berharap di minggu yang akan datang kita bisa semua ibadah bertatap muka, karena kakak dan abang guru sekolah minggu di sini sudah kangen sama ada di sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan ada di sekolah minggu. Kemanapun pergi jangan lupa tetap pakai masker. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Hati gunakan bagimu, karena Bapa di surga